Halo guys, selamat datang kembali di channel Stockholic. Hari ini tepat awal bulan Mei ya. Kita sudah masuk tanggal 1 Mei. Semoga di bulan baru ini kita sehat selalu dan juga semakin cuan selalu. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke video untuk analisa, saya akan memberikan intermezzo ya. Selama seminggu ini ada kejadian apa saja. Yang pertama sih, karena saya tinggal di Surabaya ya, ini ada berita yang cukup menghebohkan, di mana ada seorang PT, nah personal trainer fitness ya, yang di Araya. Araya ini adalah salah satu daerah perumahan elit di Surabaya Timur. Nah, jadi ada PT-nya itu yang membunuh member fitnessnya. Kenapa? Karena sakit hati dibully terus-terusan. Nah, ini ada beritanya ya. Nah, jadi si korban itu suka membuli orang ini. Dia dikatain gila, terus dikatain segala macem, dan terus itu sudah disimpan terus ya, sampai 1 tahun. Kemudian sesudah itu dia sempat cekcok, terus si pelaku ini sudah nggak tahan, akhirnya dia pergi beli pisau dan waktu korbannya mau pulang itu dihabisi. Nah, memang dari kisah ini kita bisa melihat bahwa bullying itu sesuatu yang cukup apa ya, cukup berbahaya ya, di mana itu efeknya itu bisa jangka panjang. Jadi mungkin kalau kita berbicara dengan orang, terus kita menghina, misalnya nggak sadar nih. Nah, kadang tuh orang kan bisa menyimpan dalam hati. Nah, itu kalau dari kasus ini saya belajar bahwa wah, efek dari bullying ini sangat luar biasa sampai bisa menghabisi. Padahal kalau saya baca-baca dari berita-berita ya, banyak member dari yang ikut jasanya si PT ini yang ngebunuh ini itu bilang bahwa sebenarnya PT ini orangnya itu baik gitu loh, orangnya sabar, orangnya juga ramah. Nah, jadi banyak juga yang membela si pelaku ini. Kenapa? Karena merasa loh iya dia seperti itu kan karena bullying ya. Walaupun memang pembunuhan itu tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun ya. Nah, jadi ini peristiwa yang cukup mengejutkan di Surabaya, apalagi terjadinya di perumahan yang elit. Terus yang kedua, karena ini sudah memasuki awal bulan, saya akan memberikan update tentang menabung saham secara bulanan. Nah, ini adalah portfolio terakhirnya. Ini kan sudah empat kali ya saya menabungnya. 1 jutaan aja setiap bulan ditaruh di BTN, Sampurna, dan Telkom. Nah, karena indeksnya masih minus, ini juga portfolionya di sini masih minus 5,1%. Nggak masalah karena untuk menabung bulanan ini kita view-nya itu adalah long term ya. Sekitar mungkin 15 tahun hingga usia pensiun lah. Seperti itu. Jadi kalau harga sahamnya turun di awal-awal seperti ini nggak masalah. Kita dapat lot juga semakin banyak. Nah, yang terpenting di sini itu adalah kita bisa mempunyai habit untuk disiplin menabung setiap bulan. Apalagi kalau misalkan ada teman-teman yang punya rencana untuk buka usaha berapa tahun lagi atau masih kerja kantoran, daripada uangnya untuk beli hal-hal yang konsumtif, lebih baik diinvestasikan di saham rutin setiap bulan. Oke, sekarang saya akan masuk ke analisanya ya, di mana IHSG Jumat kemarin ditutup di level 5.995 atau turun 17 poin ya, 0,2%. Secara charting masih sideways, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari IHSG ini ya, chartnya masih sideways. Untuk asing sendiri hari Jumat masuk ya, inflow 139 miliar. Namun secara overallnya satu minggunya itu adalah minus 360 miliar. Nah, kalau di minggu lalu saya sempat bilang bahwa TAPG ya, saham TAPG itu membuat transaksi foreign-nya itu nggak valid karena mereka setiap pagi jualan terus. Nah, sekarang di minggu ini sudah aksi jual mereka sudah nggak ada ya, saya lihat itu. Jadi ini boleh dibilang sudah valid lah transaksi foreign-nya ini. Nah, jadi satu minggu masih minus 360 miliar ya. Si asing masih out nih. Terus kalau kita melihat secara chartnya, ya IHSG masih berada di chart seperti ini nih, model yang bikin orang ngantuk ya. Jadi chartnya nggak kemana-mana, ranging. 6.000 turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi. Terakhir turun lagi. Nah, terus kalau kita melihat secara foreign flow, waduh, aplikasi Sukornya lagi maintenance.
Kalau gitu saya coba lihat dari bentar ya. Mana ini? Stock ini bentar ya. Foreign flow, foreign transaction. Nah, ini ya kita bisa melihat foreign transaction dari tanggal 26 April. Load. Yang paling banyak dibeli itu adalah Bank BCA. Nah, BCA terus Tebik, BNI, Unilever, Zing ya. Zing ini naik cukup signifikan ya, 9,8%. Nah, masuknya ke Bank BCA ini juga cukup menarik ya. Kenapa? Karena di satu sisi BRI-nya itu dibuangin. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya, uh, internetnya agak ngadat guys. Jadi, nah ini top sell-nya itu BRI. Biasanya padahal BCA dan BRI ini kan seiringan ya. Kalau foreign masuk di BCA, dia juga masuk di BRI. Begitu pula sebaliknya. Tapi ini enggak. BCA dia masuk, tapi BRI-nya out. Cukup banyak. Ini membuat saham BRI ini jatuh cukup tajam ya. Di level sekarang 4050. Terus Telkom, BTN, Astra, Tins, Tower, MTKA. Ini yang di outflow dari asing yang mungkin kita bisa perhatikan yang top 4-nya ya, BRI, Telkom, BTN, dan Astra. Yang baik tadi adalah ada BCA sama Tebik. Nah, Tebik ini juga cukup menarik karena dia sedang uptrend. Nah, asing juga masuk cukup banyak. Terus kita lihat sekarang untuk secara makro ya. Nah, yang pertama saya akan lihat dari batu bara tidak ada terlalu perubahan signifikan, levelnya masih di 90-an ya, kurang lebih 92. Oh ya, emas di berapa emas? Emas sekarang ada di level 1000. Nah, ini juga nggak terlalu berubah. Levelnya juga dari nah ini ya, 1700-an. Belum ada gejolak di 1600 atau 1800. Masih sama. Nah, secara makroekonomi dunia itu kita melihat bahwa Amerika GDP-nya itu naik 6,4%. Ini menyebabkan indeksnya di Amerika Dow Jones itu kemarin sempat menguat tajam ya, highest ya bahkan. Seperti itu. Nah, terus kalau kita melihat juga ini peta persebaran COVID-19 yang ada di Indonesia ya. Nah, trennya ini sudah mulai menurun dan stabil di angka seginian ya. Nggak ada outbreak lagi yang naik. Cuman kalau kita search berita COVID outbreak, maka kita bisa menemukan bahwa India ini yang parah ya. Dari minggu lalu juga ada ya. Ternyata yang video minggu lalu yang saya upload itu ada yang komen di channelnya itu bahwa itu video yang sudah lama ya. Jadi bukan video atas COVID. Nah ini outbreak di India, terus India, bla bla, India blame. Jadi yang paling parah sekarang ada di India. Nah, semoga lah itu bisa cepat tertangani ya dengan baik. Ketika ekonomi Amerika ini naik, GDP-nya ini naik, sebenarnya ini menjadi katalis yang positif ya buat perekonomian dunia. Kalau China kan sudah kemarinnya itu sudah naik ya. Sudah naik cukup tinggi. Nah, sekarang ini di Amerika, Q1-nya ini bagus. Dia naik 6,4%. Semoga ini berimbas pula ke ISG. Walaupun kalau kita lihat secara chartingnya, ISG ini kayak belum apa ya, belum ada sesuatu yang mendorong untuk kenaikan gitu loh. Ya mungkin satu dari yang BPJS kemarin ya, di mana sudah stop, dia bahkan mengurangi porto di sahamnya. Terus transaksi volume hariannya juga berkurang. Ini hari ini juga Jumat terakhir 9 triliun ya. Biasanya kan sekitar 15-20 triliun. Berkurang, kemungkinan ada juga yang pindah ke kripto segala macam. Nah, semoga di bulan Mei ini yang biasanya jargonnya orang-orang itu kan sell in May ya. Go away, sell in May. Jadi buang semua di Mei. Ya, semoga Mei ini tidak seperti itu ya. Seperti tahun lalu. Tahun lalu kan Mei juga naik ya IHSG-nya. Seperti itu. Terus kita masuk ke analisa persahamnya ya. Dimana ini yang minggu lalu videonya saya buat. Toys Paul pakai metodenya BNF ya. Ini ada 3 yang gagal rebound, terus ada Kota, DGNS, dan AGRS itu yang berhasil rebound di sini. Nah, BNPA ini malah turun tajam lagi ya. Terus untuk secara teknikal dan broker summary kita melihat bahwa ini ada Adaro, ternyata dia berhasil up.
Agronya turun, DSNG-nya nggak bergerak, Astranya turun sedikit, Akranya sideways, dan yang up lagi adalah Pakuan dan T-Big. Nah, ini T-Big yang tadi sempat saya mention ya. Ada uptrend dan big accumulation. Nah, untuk minggu ini di 30 April ya, datanya di hari Jumat penutupan, saya tarik itu kalau pakai metodenya BNF itu hanya ada 3 saham yang masuk kriterianya. Itu adalah INPS, BNBA, dan KJEN. Cuman saham-saham seperti ini teman-teman jangan maksudnya kita perlu perhatikan lagi kayak INPS ini, misalkan INPS. Nah, dia ini kan volumenya kecil banget. Ini mana? INPS. No. Nah, volumenya cuma 80 jutaan kan. Kalau kita lihat di hari Kamisnya 120 juta. Jadi nggak terlalu besar ya transaksi perdagangan di saham ini. Nah, ini cuma 6 juta. Jadi too risky lah kalau misalkan kita mau masuk. Terus BNBA. Nah, BNBA ini mungkin sudah teman-teman juga banyak yang tahu lah ya, dimana ini sahamnya lagi dihajar habis-habisan ya. Dikasih naik, terus turun. Naik sedikit, turun lagi. Sampai tinggal levelnya itu di angka 800 ini. Cukup parah. Nah, ini thresholdnya ada di 34% untuk saham BNBA. Nah, ini grafiknya. Dari 3.000 teman-teman, jadi 800. Yang beli di pucuk harum ini bisa nangis 7 hari 7 malam ini dia. Terus apalagi tadi? Nah, yang terakhir ini KJEN. Nah, KJEN ini juga teman-teman perhatikan bahwa nggak ada volumenya ya, cuma 57.000. Jadi kalau saham-saham yang nggak ada volumenya ini, walaupun masuk screeningnya, biasanya saya juga tidak mungkin ambil. Kenapa ya? Ini lucu, beli satu lot sudah turun 5,8%. Jadi sebenarnya nggak valid lah. Cuman saya tetap tampilkan saja karena ya memang ini sesuai analisanya BNF. Seperti itu. Terus berikutnya untuk technical dan broker summary, saham-saham yang uptrend tetap saya masukkan lagi. Kenapa? Karena salah satu prinsip saya yaitu kalau kita pegang saham yang lagi bagus itu jangan terlalu cepat dijual. Seperti itu ya. Jadi saya masukkan yang Adaro, P1 dan T-Big ya. 1.200. Coba kita lihat sebentar secara chartingnya. Ini saya tutup ya. Oh, saya tutup ini. Oke. Nah, internetnya agak lemot guys awal bulan ini. Nah, ini ya secara chartingnya dia berhasil menembus di atasnya resistennya yang kemarin yang saya garis di sini. Nah, semoga dia bisa arahnya mau uptrend dan akan mengejar ke level ini ya. Untuk Adaro, dia secara broker summary juga ada big accumulation. Kalau pemulihan ekonomi dunia ini sudah berjalan, harusnya batu bara ini juga salah satu sektor pertama yang terkena imbas positifnya. Jadi ini patut kita cermati juga Adaro. Terus berikutnya ada P1 ya. Dari sektor properti. P1 kita lihat chartnya dia kalau di sini saya tulis uptrend ada big accumulation ya. Ini tanggal 26. Bentar ya guys, lagi loading. Nah, ini chart dari P1. Loh, sebentar. Ini big accumulation. Ini kok normal accumulation? Bentar ya. Keliru berarti ini. Ini saya ganti dulu. Normal. Nah, ini chartnya Pakuan. Dia sempat keluar dari kotak ini ya. Dari kotak ini dia berhasil menembus keluar. Dan sekarang masuk di range kotak berikutnya ini ya. Nah, di sini target harga dari P1 untuk tertekannya di 55. Mana ini ya? Loh, bentar guys. Sorry, ini ada kekeliruan dari datanya. Maklum ya, sudah jam subuh. Jadi agak ngantuk ini. 530, 555. Ini keliru ini guys. 530, 555. Nah, ini yang benar seperti ini P1-nya. Dia akan coba mengejar ke level sini.
untuk grafik dari Pakuwon ya. Berikutnya ada saham Tebik. Nah, Tebik ini yang sedang uptrend. Kita cek untuk chartingnya. Tebik big accumulation ya. Di sini untuk secara bandarmologinya ada aksi beli oleh CS ya, CS MSBK. Ini foreign semua. Nah, kalau kita lihat foreign flow-nya juga dia terus naik ya, nggak berhenti-berhenti di saham ini. Nah, ini dia pattern-nya udah kelihatan, udah lagi uptrend. Ditopang oleh masuknya inflow-nya asing ya. Jadi Tebik ini saya masukkan juga sedang uptrend, big accumulation. Targetnya karena dia sudah breaking high, ya kan, dia sudah breaking high, maka saya menentukan di level psikologis di 3000. Itu adalah target dari Tebik. Kalau dia berhasil melanjutkan penguatan uptrendnya. Terus selanjutnya ada Friend ya, Friend Waran. Nah, Friend ini mungkin teman-teman yang ikut grup Telegram saya Stockaholic sudah pasti tahu lah ya. Saya sempat bikin video juga tentang saham Friend, rank isunya yang sangat menarik. Di luar dugaan ya, harga saham ranknya Friend R ini gila-gilaan sekali, sampai menyentuh angka 490 ya. Bahkan highest-nya di 555. Padahal waktu awal-awal rank issue itu banyak yang bilang saham Friend kan di angka 80, Friend induknya ya ini. Friend induknya kan sekitar 80 lebih lah ya. Nah, harga tebus Friend rack-nya itu kan 120. Banyak yang perkirakan Friend rack-nya ini nggak laku, ngapain ditebus segala macam. Tapi ternyata warannya ini teman-teman bisa lihat ya, itu banyak sekali. Nah, waran ini hanya bisa banyak begini kalau ada yang nebus kan. Kalau nggak ada yang nebus kan nggak berubah jadi dari rack, nggak berubah jadi waran. Nah, ini mengindikasikan bahwa warannya ini banyak yang menebus. Cuman kalau saya melihat seharusnya ya rack di angka segini ini sudah cukup tinggi ya. Nah, kalau warannya mungkin saya lebih prefer kalau teman-teman yang suka sangat high risk. Nah, trading di warannya Friend ini lebih prefer seperti itu. Jadi ini saya masukkan di sini warannya Friend Waran dengan target di angka 40. Terus berikutnya ada PTBA. Sorry, ini keliru. Aduh, error. Bentar ya. Loading. Nah, PTBA secara chartnya dia lagi ada di support normal accumulation. Nah, ini ya. Dia pas menyentuh garis pink ini. Pink ini adalah MA 200-nya. Nih, dia nyentuh pink terus mendal naik, nyentuh pink, mendal naik, nyentuh pink, mendal naik. Seperti itu ya. Terus ini sekarang dia lagi ada di batas MA 200-nya lagi, ada di support. Nah, makanya ini saya masukkan di buy on support ya. Untuk saham PTBA. Secara foreign flow dia normal, kok foreign flow? Bandarmologi ada normal akumulasi, cuman nggak terlalu banyak ya. Foreign flow-nya dia kenceng ya. Jadi ini kita bisa melihat pergerakan dari asing masuk terus di saham PTBA. Jadi kita juga saya masukkan ke watchlist untuk minggu depan. Terus ada Medco, MDK dan Antam. Yang pertama Medco dulu. Medco ini dia ada break high, ada big accumulation dengan target di 720. Ini kita lihat secara chartnya. Nah, ini ya. Nah, terakhir dia ada kenaikan ditopang dengan volume ya. Ini volumenya kan ya biasanya segini, terus terakhir ini dia ada break disertai dengan volume. Nah, menandakan akan uptrend. Ada juga akumulasi yang cukup besar dari ini ya, CC, aset, PD. Cuma yang paling besar adalah CC. CC ini Mandiri Sekuritas, aset kan Sukor. Yang jualan SQ. SQ kalau nggak salah BCA ya, BCA Sekuritas. Seperti itu. Untuk foreign flow-nya nggak terlalu pengaruh ya di Medco, dia foreign flow-nya masih sideways. Terus berikutnya ada MDKA. MDKA ini saham yang berbasis emas ya.
saya pernah dengar kalau nggak salah MDKA ini mau ada ekspansi ke nikel atau apa gitu beritanya. Coba saya search. Hmm, mana ya? MDKA. Saya pernah baca kalau nggak salah ingat. MDKA menandai yang patungan atau joint venture antara perseroan PT bla 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 akan mau proyek IM untuk proses biji breed dari biji breed. Terus saya mau kerjasama mana ya? Nanti kalau ketemu ya, coba saya kasih di grup Telegramnya. Nah ini dia juga lagi uptrend ya, dia break ini ya masih di apa itu di uptrendnya. Cuman secara bandarmologi masih netral. Nah yang beli kebanyakan adalah di broker PD. PD ini brokernya retail ya. Ini kalau kita lihat MTKA, no, selama seminggu BB loh, kok beda? 2604 3004. Bentar ya. 2604 30. BBPD. Loh kok beda datanya? Bentar ya. Oh, dia nggak dinetkan. Kalau yang ini di iPod ini kan bisa di net. Kalau yang ini di value, berdasarkan value. Nggak masalah. Nah, jadi kalau kita dinetkan, itu yang akumulasi ada broker ini. Verdana ini saya nggak terlalu sering memantau ya. Jarang sekali mencolok ini kalau dari broker ini. Kodenya BB ini. BBCC, untuk nggak DD sekalian ini. Terus yang jualan di YU. YU CMB. Nah ini dari CMB. Kalau kita lihat sih nggak terlalu ya, cari bandarmologinya, makanya ini adalah netral tulisannya. Nah, cuman mengapa kok saya masukkan? Karena ini saya melihat ada potensi untuk melanjutkan uptrend ke depannya dari saham MDKA. Seperti itu. Makanya saya masukkan. Terus yang terakhir adalah saham Antam. Nah, saham yang berbasis nikel. Ini foreignnya sempat beberapa kali masuk ya di saham Antam ini. Kalau kita cermati. Secara bandarmologi, dia normal accumulation ada di resisten sekarang dengan target di 2680 ya. Nah, ini ya foreignnya masuk terus atau sedikit keluar. Nah, ini mulai grafiknya masuk lagi. Jadi saya melihat sideways ini biasanya juga dimanfaatkan untuk proses akumulasi secara perlahan-lahan seperti itu. Jadi kita lihat ya apakah Antam ini berhasil ngebreak dari resisten ini. Ini kan dia masih belum berhasil break. Namun karena ada aksi beli terus-menerus dari foreign ini, jadi saya akan juga mengamati potensi dari pergerakan Antam. Dia sudah naik nih di mendekati resistennya. Seperti itu. Jadi ini adalah rangkumannya untuk minggu depan. Semoga dapat memberikan informasi juga untuk teman-teman. Nah, seperti biasa ada disclaimer ya untuk setiap video saya bahwa semua hasil analisa ini untuk kebutuhan sharing saja. Jadi nggak ada ajakan atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Resiko ada di tangan investor masing-masing. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga teman-teman sehat selalu, semoga teman-teman profit selalu. See you guys.